Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu Ella. Ibu Ella berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Teman-teman, hari ini kita akan belajar PAI. Pelajaran PAI kita hari ini adalah tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Hari ini Bu Ella akan bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya teman-teman. Bagaimana kisahnya? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Masa kecil Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan putra ketujuh Nabi Yakub alaihissalam. Ibu Nabi Yusuf alaihissalam bernama Rahil. Ketika berusia 12 tahun, ibundanya Nabi Yusuf alaihissalam meninggal. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai adik yang bernama Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa taala wajah yang tampan, tubuh yang tegap. Perlakuan lebih dari sang ayah terhadap Nabi Yusuf alaihissalam menimbulkan rasa iri dan dengki dari saudara-saudaranya. Akhirnya mereka bersatu dan berencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Pada suatu malam Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Lalu ia menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Mimpi Nabi Yusuf itu diceritakan dalam Quran surat Yusuf ayat 4. Beliau dalam mimpinya melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud. Kemudian ayahnya menjelaskan perihal mimpi tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan mengistimewakanmu dengan kedudukan yang tinggi, meluaskan pengetahuanmu, serta akan melimpahkan nikmatnya kepadamu. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Setelah mengetahui mimpi anaknya, ayah Nabi Yusuf alaihissalam semakin perhatian dan menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dari kedengkian saudara-saudaranya. Dikisahkan hal tersebut dalam Quran surat Yusuf ayat 8. Mereka akan merencanakan ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi Yahuza, kakak tertua Nabi Yusuf alaihissalam, memberi usul sebagaimana dalam Quran Yusuf ayat 10, yaitu jangan membunuh Yusuf tetapi masukkan saja dia ke dalam sumur. Mereka lalu meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain bersama. Setelah mendapat izin dari sang ayah, mereka pun berangkat, dan setelah sampai pada tujuan, mereka melepas baju Nabi Yusuf alaihissalam lalu memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Untuk mengelabui sang ayah, mereka menyembelih seekor kambing dan melumurkan darahnya pada baju Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka pulang menemui ayahnya sambil menangis. Mereka mengarang cerita bohong tentang kejadian yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka mengatakan kalau Nabi Yusuf alaihissalam dimakan serigala. Sang ayah memperhatikan baju Nabi Yusuf alaihissalam yang berlumuran darah, akan tetapi masih utuh. Tidak ada bekas cabikan sedikit pun. Sang ayah pun curiga. Melihat ayahnya curiga, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Ayah, sesungguhnya kami ini orang-orang yang benar, sekalipun ayah tidak mempercayai kami." Lalu ayah berkata, "Sebenarnya hanya kalian yang memandang baik urusan yang buruk itu." Setelah itu, teman-teman, Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari sumur. Di dalam sumur, Nabi Yusuf alaihissalam menangis seorang diri. Ia memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian datanglah rombongan kabilah untuk mengambil air. Ketika melihat timba menjulur ke dasar sumur, Nabi Yusuf alaihissalam bergantung pada tali timba tersebut. Rombongan kabilah tersebut terkejut melihat seorang anak yang bergelantung di timba. Akhirnya mereka pun menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Rombongan kabilah kemudian melanjutkan perjalanannya ke Mesir dengan membawa Nabi Yusuf alaihissalam untuk dijual. Nabi Yusuf alaihissalam dibeli dengan harga murah oleh pejabat Mesir yang bernama Futifar.
Selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi nabi. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Ketampanannya menyebabkan banyak orang yang tertarik. Hal itu dianggap berbahaya oleh para pembesar Mesir. Akhirnya mereka bersepakat untuk memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke penjara dengan cara memfitnahnya. Di dalam penjara itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan mengangkatnya menjadi utusannya. Dalam penjara itu Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah, membimbing dan menasehati para narapidana, orang-orang yang ada dalam penjara. Bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam di penjara pula 2 orang pegawai istana yang dituduh hendak meracuni raja. Mereka itu adalah juru masak dan pelayan istana. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi. Di dalam penjara, 2 orang pegawai istana itu bercerita kepada Nabi Yusuf alaihissalam tentang mimpinya. Si pelayan bermimpi memeras anggur, si juru masak bermimpi membawa roti di atas kepala, kemudian sebagian roti disambar oleh burung. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menafsirkan mimpi mereka untuk si pelayan bahwa ia akan dibebaskan dari segala tuduhan dan akan bekerja lagi di istana, dan untuk si juru masak bahwa ia akan dihukum mati sebagai balasan atas kesalahannya. Ternyata tafsiran Nabi Yusuf alaihissalam menjadi kenyataan. Si pelayan dibebaskan sedangkan si juru masak dihukum mati. Akhirnya si pelayan bekerja lagi di istana. Pada suatu malam Raja Mesir bermimpi aneh, yaitu Raja melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Raja pun melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Karena tidak ada penasihat istana yang mampu menafsirkan mimpi tersebut, maka pelayan istana teringat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya ia pergi ke penjara untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam untuk menceritakan mimpi raja tersebut. Setelah bertemu dengan Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf terhadap mimpi raja itu, Nabi Yusuf menafsirkan bahwa dunia akan mengalami masa 7 tahun dalam kemakmuran. Akan tetapi setelah itu akan datang masa 7 tahun dalam kekeringan. Setelah mendengar tafsiran dari Nabi Yusuf alaihissalam, pelayan itu menceritakan kepada raja. Mendengar tafsiran itu, sang raja merasa kagum dan gembira. Kemudian memerintahkan para pengawal raja untuk membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Setelah bebas dari penjara, Nabi Yusuf diangkat oleh raja menjadi bendahara kerajaan. Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan keluarganya. Di bawah pengaruh dan kekuasaan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai bendahara kerajaan Mesir, beliau berjuang keras menyiapkan rakyat Mesir bebenah pada masa kemakmuran untuk menghadapi masa kekeringan yang panjang. Ketika musim kering tiba, banyak rakyat Mesir datang ke istana raja meminta bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di antara rakyat Mesir itu ada saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang datang meminta bantuan. Ketika itulah Nabi Yusuf bertemu dengan saudara dan ayahnya. Saudara Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya bertobat. Mereka meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam tinggal bersama saudara dan ayahnya di istana. Nah, itulah tadi teman-teman kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang perilaku terpuji Nabi Yusuf yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari itu adalah yang pertama adalah melatih anak untuk bersabar. Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kesabaran. Sebagai siswa muslim, kita pun harus bersabar dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bersabar dalam belajar, berkumpul dengan teman, menemani adik, atau ketika membantu orang tua. Yang kedua adalah memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dimasukkan ke dalam sumur, Nabi Yusuf alaihissalam senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Sebagai
sebagai siswa muslim, kita hendaknya selalu berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran, kemudahan dalam belajar, keselamatan, serta menjadi anak yang soleh atau soleha. Memohon kepada Allah dilakukan dengan berdoa dan melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Lalu yang ketiga adalah melatih diri untuk jujur. Ketika menafsirkan mimpi, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kebenaran yang diketahuinya dan tidak ditutup-tutupi. Sebagai anak muslim, kita juga harus berlaku dan berkata jujur. Kita harus berani mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Lalu yang keempat adalah rajin belajar agar menjadi pandai dan bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ilmu pengetahuan dan kepandaian kepada Nabi Yusuf alaihissalam sehingga menjadi nabi yang pandai dan bijaksana. Sebagai anak muslim, kita harus rajin belajar agar menjadi anak yang pintar. Anak yang pintar jika hendak melakukan sesuatu pasti dipikirkan. Akibatnya hal itu dapat melatih perilaku yang bijaksana. Lalu yang kelima adalah memaafkan kesalahan orang lain. Nabi Yusuf alaihissalam telah memaafkan kesalahan saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Sebagai siswa muslim, kita juga harus menjadi anak yang pemaaf, seperti memaafkan kesalahan adik, teman, atau orang lain. Kita tidak boleh menyimpan dendam kepada orang lain, karena dendam itu merupakan bisikan setan. Oleh karena itu kita harus hindarilah sikap dendam tersebut. Nah, itulah teman-teman kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita Bu Ella tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Bertemu lagi di cerita selanjutnya, di cerita kisah Nabi selanjutnya. Semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.